Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yang dimana kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Amanda Octavilia dengan NPM 2161011003, dan yang kedua adalah Emidan Armawardi dengan NPM 2161011001, dan yang terakhir adalah Dimas Andika Putra dengan NPM 2151011001. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang emosi dan suasana hati. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu tahu apa tujuan mempelajari emosi dan suasana hati. Pada kesempatan kali ini, atau dalam pembelajaran kali ini, kita belajar untuk mengetahui perbedaan antara emosi dan suasana hati. Nah, untuk pengertian emosi dan suasana hati adalah suatu hal yang berbeda. Emosi atau emotion dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perasaan intens yang ditunjukkan sebagai seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi kepada seseorang terhadap suatu kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Sedangkan, suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus atau respon yang terjadi setelah merasakan, melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang atau lama. Bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati ketika seseorang kehilangan fokus pada kejadian atau objek yang mencetuskan atau memunculkan perasaan tersebut. Lalu, apa sih perbedaan antara emosi dan suasana hati? Emosi disebabkan oleh kejadian-kejadian spesifik dan sangat cepat dan dalam durasi yang sangat singkat. Biasanya, emosi memiliki spesifik dan memiliki banyak hal. Di antaranya adalah marah, takut, sedih, bahagia, dan lain-lain. Biasanya juga disertai dengan ekspresi wajah yang jelas. Dan terakhir, bersifat orientasi tindakan secara langsung. Sedangkan suasana hati terdapat 5 hal. Pertama, penyebabnya seringkali umum dan kurang jelas. Yang kedua, berakhir lebih lama dari emosi. Yang ketiga, bersifat lebih umum. Yang keempat, biasanya tidak diindikasikan dengan ekspresi wajah yang jelas. Dan yang kelima, bersikap kognitif. Dasar-dasar dari emosi. Dalam penelitian, psikolog menjelaskan atau mencoba mengidentifikasikan emosi-emosi dasar dengan mempelajari berbagai ekspresi wajah. Salah satu masalah dari pendekatan ini adalah beberapa emosi terlalu kompleks untuk diekspresikan melalui wajah, karena tidak mudah untuk mengekspresikan emosi melalui wajah. Selain itu, tiap kultur memiliki norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga terkadang bagaimana kita mengalami emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Dasar suasana hati terdapat dua afeksi. Yang pertama afeksi positif dan yang kedua afeksi negatif. Afeksi positif atau yang dikenal dengan positif affect adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi positif spesifik seperti ketertarikan, percaya diri, dan kegembiraan. Sedangkan afeks negatif atau negatif affect adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas keguguran, stres, cemas, depresi, dan lain-lain. Sumber emosi dan suasana hati. Sumber emosi dan suasana hati ada 9. Yang pertama, kepribadian, waktu dalam hari, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, gender. Lalu, kerja emosional. Kerja emosional adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Artinya, emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya dari seorang individu. Emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan seringkali berbeda. Untuk menunjukkan emosi palsu, kita untuk benar-benar menahan emosi yang kita rasakan.
3. Kemudian ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang mendeteksi dan mengelola petunjuk-petunjuk serta informasi emosional. Individu-individu yang memiliki kecerdasan emosional akan menjadi individu yang efektif di dalam melakukan pekerjaan. Kecerdasan emosional sendiri terdiri dari 5 dimensi, yaitu kesadaran diri, yaitu sadar atas apa yang Anda lakukan ataupun rasakan. Kemudian manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dan dorongan-dorongan pada diri Anda sendiri. Tiga, motivasi diri, yaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kegagalan dan kemunduran pada diri Anda akibat kehilangan motivasi. Kemudian empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di sekitar Anda. Kemudian keterampilan sosial, yaitu kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Next. Kemudian ada aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama seleksi, kedua pengambilan keputusan, tiga kreativitas, empat motivasi, lima kepemimpinan, enam negosiasi, tujuh layanan, delapan sikap kerja, sembilan perilaku menyimpang di tempat kerja, 10 keselamatan dan cedera di tempat kerja. Bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati, yaitu untuk meningkatkan suasana hati para pekerjaannya. Seorang manajer dapat menggunakan humor dan memberikan award sebagai apresiasi dari pencapaian para pekerjaannya. Selain itu, suasana hati manajer dan anggota tim yang positif juga memberikan efek yang positif pula bagi para pekerja. Suasana hati dan atmosfer yang positif akan mendorong para pekerja lebih baik. Kesimpulan, emosi dan suasana hati juga bisa bersumber dari berbagai macam kegiatan atau rasa yang dirasakan menurutnya kurang tepat. Emosi juga dapat mendeteksi kecerdasan intelijen seorang dalam melakukan aktivitas, terutama dalam organisasi. Emosi dapat diklarifikasikan apakah ia positif atau negatif. Di dalam suatu perilaku organisasi juga dijelaskan kerja emosional pada diri seorang. Selain itu, ada pula suatu emosi yang dirasakan terkadang tidak sesuai dengan emosi yang ditampilkan, sehingga terjadi kesenjangan di antara keduanya. Implikan dan implikasi untuk manajer. Apakah emosi dan suasana hati mempengaruhi kinerja seseorang? Ya, hal itu dapat mengganggu kinerja, khususnya emosi-emosi negatif. Itulah mengapa sebagian besar organisasi mencoba meluapkan atau mengeluarkan emosi di tempat kerja. Tetapi emosi dan suasana hati juga dapat kinerja. Bagaimana ada dua cara. Yang pertama, emosi dan suasana hati dapat meningkatkan tingkat rangsangan untuk memotivasi agar bekerja lebih baik. Kedua, kerja emosional, yaitu mengungkapkan perasaan-perasaan tertentu yang dapat menjadi bagian dari persyaratan sebuah pekerjaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.